Rekam Nova nggak ya. ini Pak? Assalamualaikum. Bentar lagi bumper. Di musim. Enggak ada suara Nele. Ini. Udah. Oke, kalau sudah kita mulai, Pak Arif, tolong suaranya di unmute dulu. Pak Ariful, suaranya sudah keluar belum? Untuk peserta di mute kah? Di unmute, di mute semua. Oke. Ya. Tolong semua peserta sementara di mute dulu, nanti saya akan unmute pada saat ada pertanyaan atau apa. Gitu ya. Silakan Pak Bib. Ya, baik. Terima kasih Pak Ariful. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Selamat datang di acara webinar kali ini. Sebuah acara yang kita gagas bersama dari hasil omong-omongan di grup Indonesia Direct, kemudian berkembang menjadi sebuah idenya sederhana sekali. Kita mulai dari satu pertanyaan teman-teman, saya kok cari buyer itu susah ya. Saya bilang, ya nggak susah sebenarnya kalau mau, apalagi pada saat ini kita berada di era digital di mana semua itu cukup dari jari Bapak Ibu sendiri gitu. Kemudian ternyata peminatnya banyak. Oke, kalau memang banyak kita kumpul aja, kita bikinkan sebuah forum. Kebetulan sekarang kalau hal ini kita lakukan setahun yang lalu memang susah, Bapak Ibu pasti nggak kenal apa sih yang namanya Zoom itu, tapi sekarang gitu saya bilang Zoom semuanya sudah paham. Jadi ini mempermudah kita untuk mendeliver karena memang kebetulan anggota Indonesia Direct ini bukan cuma dari Sabang sampai Merauke tapi sampai di Jerman. Ada Bu Endang. Selamat pagi ya Bu Endang, waktu Jerman. Bu Endang ada juga, bahkan sampai Jerman pun ada, di Belanda ada, di UK ada, dan berbagai negara. Nah, jadi siang ini kemudian kita programkan itu dan Gayung bersambut, kita difasilitasi oleh TV Desa. Terima kasih untuk Pak Koco atas fasilitasnya sehingga kita bisa kumpul di sini. Kita akan melakukan pelatihan. Di sini memang sudah ada pakarnya market intelligence, Pak Ariful, mungkin beberapa sudah kenal betul. Beberapa yang belum kenal nanti silakan biar Pak Ariful memperkenalkan diri. Jadi selain kita di Zoom ini, kita juga akan disiarkan langsung melalui YouTube dan siarannya TV Desa. Jadi memang istimewa sekali acara pada sore ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan membuka sedikit dulu perkenalan dari saya dan Indonesia Direct bagi yang belum kenal Indonesia Direct. Kemudian setelah itu saya akan memberikan waktu untuk Pak Riful. Jadi Irzi, tolong slide-nya diputar sebentar. Nama saya Bib Moksina Segaf, saya adalah salah satu founder dari Indonesia Direct bagi yang belum kenal. Kemudian pada saat ini Indonesia Direct ini adalah salah satu situs yang kita buat untuk menjembatani teman-teman semua yang mungkin pada saat ini merasa bahwa penjualan secara offline itu mati atau tidak berjalan atau kena musibah, kena pandemi atau apapun istilahnya. Nah, kita membuat sebuah marketplace yang kita rancang akan kita gunakan untuk menarik buyer-buyer. Kebetulan memang alhamdulillah Indonesia Direct sudah punya jaringan dengan berbagai macam ITPC di seluruh dunia, dengan juga terutama Departemen Luar Negeri, dan kami punya data buyer yang cukup banyak sehingga kita akan submit data buyer Bapak Ibu masuk ke database mereka dan kita undang mereka masuk ke website kita.
e-commerce kita. Untuk itu memang bagi Bapak Ibu yang belum bergabung di e-commerce Indonesia Direct, saya minta segera register, isi produknya di situ, sebab kalau sudah kita merasa sudah merepresentasikan semua produk dari anggota, maka ini langsung kita akan mengundang buyer masuk. Pada saat ini memang belum kita undang karena kita anggap belum memenuhi representasi dari jumlah yang kami anggap layak bagi buyer untuk melihat. Jadi tolong semuanya yang sudah tergabung di grup Indonesia Direct bisa mulai submit produk. Untuk cara submit produknya gimana? Sebenarnya sudah ada tutorialnya di situ. Saya minta waktu 1 menit untuk memutarkan tutorial sekali lagi. Kemudian setelah itu, kalau memang tidak jelas, kita akan silakan kontak Mas Hirzi. Dia yang bertanggung jawab untuk masalah masuk ke bagaimana upload barang. Monggo Hirzi, diputar 1 menit aja. Silakan. Jadi kalau Bapak lihat sebenarnya cara registrasinya simpel sekali, bahkan jauh lebih simpel dari Bapak ngisi punyanya trademark siang ini. Tinggal registrasi, tulis email, password, kemudian konfirmasi password. Setelah itu Bapak Ibu sudah bisa masuk ke situs. Kemudian di situ, nah yang agak menjadi masalah adalah bagaimana Bapak Ibu mulai memasukkan barang, upload barang. Di situ Bapak Ibu lihat, kita tinggal klik aja, ikuti semua tutorial ini, pilih produknya, kemudian kita centang aja seperti itu. Kemudian setelah centang, kita isi judul produknya apa sesuai dengan produk yang Bapak Ibu akan masukkan, harganya, deskripsi pendek, dan berbahasa Inggris. Tolong Bapak Ibu, deskripsinya memang kita syaratkan berbahasa Inggris karena yang baca buyers, jadi mereka tidak akan paham. Kemudian harganya didiskon atau enggak, kemudian kalau ada kolom sale, enggak ada sale, berarti Bapak Ibu kosongkan aja, dan seterusnya seperti biasa. Kemudian setelah itu, setelah semuanya ini selesai dengan deskripsi dan lain sebagainya, tinggal Bapak Ibu kirim, selesai, akan muncul langsung di e-commerce kita. Jadi e-commerce ini kemudian nanti akan kita tampilkan, kita kirim ke semua ITPC kita di luar negeri, dan kita undang buyers untuk masuk situ untuk melakukan transaksi. Kalau masalah inventory, tax, dan lain sebagainya, silakan diisi sesuai dengan inventory-nya berapa dan lain sebagainya. Tapi karena sebenarnya yang kita targetkan adalah buyers, jadi inventory nanti kita bisa dalam follow up. Jadi nggak perlu diisi kecuali Bapak Ibu tahu betul inventory-nya berapa. Jadi kurang lebih seperti itu. Isi image, gambar-gambarnya silakan pilih yang terbaik. Kemudian di-upload gambarnya nggak usah terlalu banyak, 1-2 asal merepresentasi gambar, kemudian klik select, scroll lagi ke bawah, kemudian submit for review. Nanti Hirzi atau tim admin kita akan melihat kalau ada yang kurang cocok, dia akan kontak Bapak Ibu. Kalau sudah cocok, maka akan langsung bisa tampil di website. Jadi practically sangat gampang, bahkan lebih gampang dari Bapak Ibu kalau biasa upload ke Alibaba dan lain sebagainya. Oke, saya rasa itu. Kalau ada pertanyaan nanti kita bisa bahas di forum tanya jawab. Sekarang waktu akan saya serahkan sepenuhnya ke Pak Arifin untuk memulai tentang materi pelatihan kita hari ini. Silakan Pak Arifin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi semuanya. Bu Endang, jam berapa Bu Endang di Jerman nih?
Jam berapa? 10. Oh, mute-nya masih. 11 lebih 11. Oh, 11. 11 malam, 11 siang? Siang. Oh, 11 siang. Baik. Ya. Terima kasih Pak Bib dan teman-teman semua, terutama teman-teman admin di acara sore hari ini. Ada beberapa teman yang mungkin saya kenal, tapi ada yang juga belum kenal. Saya ingin pengalaman saya bekerja di Kementerian Perdagangan kurang lebih 35 tahun yang lalu. 25 tahun sebagai pengajar ekspor. Saya melakukan market intelligence ke beberapa negara, salah satunya Jerman, Kolombia, ya, pernah ke Afrika Selatan, Jepang, dan Korea, termasuk satu lagi Thailand. Jadi ada kurang lebih 17 negara, 17 kali ke luar negeri. Tapi tugas itu masing-masing berbeda. Ada yang market research, market intelligence. Mungkin saya nggak usah nerangin apa sih market research, market intelligence. Kita sama-sama tahu bahwa untuk melakukan bisnis yang sukses tentunya mesti kita banyak tahu informasi. Siapa lawan kita, siapa musuh kita, siapa pesaing kita, siapa yang akan menjadi target kita. Itu yang paling penting sebetulnya. Pengalaman saya beberapa keluhan dari teman-teman itu biasanya pertama nyari buyer kok susah gitu. Sebetulnya kita bersyukur generasi sekarang ini informasi yang luar biasa, apalagi sekarang bisa melalui Zoom ini. Kita bisa mengetahui kondisi dunia dalam waktu yang bersamaan. Jadi yang saya lakukan yang namanya market intelligence itu adalah bagaimana kita mengetahui sebenarnya siapa sih negara tujuan ekspor kita, performanya seperti apa, target pasarnya seperti apa, yang sedang tren di sana tuh apa, dan pesaing kita yang sudah masuk ke negara tujuan ekspor itu siapa saja, peraturan di negara tersebut apa saja. Jadi nggak semua barang bisa masuk ke negara tujuan ekspor. Yang perlu Bapak Ibu ketahui yang pertama adalah kita harus mengenal jenis-jenis pasar tujuan ekspor kita. Di kebijakan kementerian kita beberapa tahun terakhir ini adalah ada membagi 3 tujuan pasar ekspor. Yang pertama mungkin pernah dengar pasar tradisional, pasar non-tradisional, dan pasar emerging market. Nah ini kita harus ketahui kemana tujuan kita sesuai dengan kemampuan atau jenis produk kita yang akan kita pasarkan. Nah kenapa dikelompokkan? Supaya kita lebih mudah. Misalnya tradisional adalah bukan yang dikirim ke sana barang-barang tradisional, bukan. Bahkan sebaliknya. Saat itu kenapa dinamakan tradisional? Karena sudah menjadi tradisi kita. Kalau negara maju, kita beramai-ramai menuju ke sana. Itu namanya menjadi transisi lah. Ya istilahnya gampangnya begitu. Yang kedua, negara non-tradisional atau negara berkembang seperti kita juga. Yang ketiga adalah emerging market. Emerging market adalah pasar yang tidak kita bayangkan. Sebenarnya pasar itu kaya, banyak uang, GDP cukup tinggi. Cuman masalahnya karena dia baru pecahan negara sosialis dan agak ketat di sana, jadi tidak terlalu terbuka. Jadi kalau kita datang ke sana, rasanya orang itu merasa curiga sama orang yang belum dia kenal. Jadi kita akan ceritakan dulu pasar tradisional adalah pasar maju, Amerika, Eropa, Jepang, itu termasuk pasar tradisional. Non tradisional adalah pasar negara Eropa ya, Eropa itu seluruhnya termasuk Jerman. Yang non tradisional adalah kayak Thailand, Arab Saudi, dan negara-negara yang Afrika itu masih termasuk negara berkembang, yaitu non tradisional. Yang terakhir emerging market adalah market pasar yang tadi saya sampaikan, GDP-nya tinggi tapi agak curiga, agak sulit kita mengetahui kondisi itu. Tapi kalau yang sudah pernah ke sana mungkin sudah mengetahui negara mana aja tuh yang sifatnya Kazakhstan, Kyrgyzstan,
Azerbaijan, yang gitu, pecahan dari Yugoslavia. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, termasuk Eropa Timur lah gitu. Nah, kenapa kita mesti sampaikan begitu? Supaya Bapak Ibu sekalian tidak salah arah. Kalau Bapak yang negara-negara maju, tentunya kita sudah tahu kalau negara maju pastinya lembaga konsumennya luar biasa, peraturannya lebih ketat, tidak sembarang bisa masuk ke sana. Apalagi negara maju itu akan membela konsumennya. Artinya kualitas yang masuk ke sana harus betul-betul sangat bagus. Yang kedua, negara non-tradisional, ya negara berkembang seperti kita, tidak terlalu memerlukan kualitas yang berlebihan, yang penting barangnya murah, bisa dipakai, sudah cukup gitu. Nah, yang ketiga, itu yang perlu kita lebih jajaki lebih lanjut. Bisa masuk kedua-duanya. Jadi bisa juga barangnya, kalau barangnya bagus, otomatis dimanapun bisa masuk. Karena dia banyak duit, otomatis pasti memilih barang yang bagus, yang berkualitas. Jadi untuk itu menjadi dasar analisa SWOT kita, siapa kita mau kemana, produk kita mampu nggak masuk ke sana, kan kita harus tahu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, beberapa kali dengan ID, Indo Direct, kita mengadakan konsultasi dengan langsung perwakilan di luar negeri. Kebetulan saya lama di perdagangan, jadi teman-teman yang di perwakilan itu adalah ya junior-junior saya. Jadi saya minta tolong, kapan-kapan kalau di Zoom seperti ini, misalnya Bapak ingin pasar ke Jerman, di situ ada Bu Endang, nanti kita libatkan Atase atau Indonesia Trade Promotion Center yang promosi produk kita untuk menceritakan sebetulnya di Jerman itu seperti apa. Walaupun saya tahu artinya melalui website tertentu kita bisa menceritakan kemungkinan-kemungkinan yang bisa masuk ke negara tersebut. Dan ini sebagai prolog saja, di Kementerian Perdagangan yang baru ini telah muncul seperti marketplace resmi dari Kementerian Perdagangan. Namanya INA Export. Nanti bisa ditulis, bisa dicoba. INA Export itu seperti marketplace. Cuman marketplace ini hanya menyediakan pertemuan antara buyer dan seller. Jadi di transaksi itu masing-masing. Jadi kalau Bapak Ibu beruntung, nanti buyer akan menghubungi langsung ke Ibu tanpa harus berbelit-belit. Asal Ibu sudah masang di sana. Ini perlu kita sampaikan bahwa buyer biasanya seluruh dunia dimanapun, dia akan lebih condong masuk ke yang regulator, misalnya government. Jadi mungkin akan lebih percaya. Makanya teman-teman saya harapkan walaupun UKM yang belum mempunyai legalitas, ya supaya bisa mencari legalitas, karena itu persyaratan utama untuk menjadi member di Kementerian Perdagangan. Baik, untuk sekedar informasi, saya akan tunjukkan Bapak Ibu sekalian, tentunya kalau kita ingin mendapatkan buyer dan mendapat untung yang bisa kita raih sesuai dengan kemauan kita, tentunya informasi itu sangat penting. Karena negara tujuan itu seperti saya sampaikan berbeda, satu negara dan negara lainnya itu punya peraturan yang sangat berbeda-beda. Mungkin kalau Pak Bib tahu kayu sendiri kalau masuk ke Eropa seperti apa, persyaratannya seperti apa. Bahkan kadang-kadang kayu asalannya harus ada barcode-nya. Dari satelit itu barang resmi atau barang curian. Nah, ini salah satu yang lain adalah Bapak Ibu mungkin kemarin sudah disampaikan Pak Bib, kita harus punya HS. Apakah HS? HS adalah kode dari produk kita. Harmonized System. Jadi ini berkaitan nanti pajak masuk ke sana untuk perhitungan biaya ekspor Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kalau Bapak tiba-tiba ada buyer menanyakan HS-nya berapa, Bapak nggak kaget, sudah tahu, oh barang saya tuh HS-nya seperti itu. Ya, mungkin banyak yang sudah tahu. Ini informasinya bisa dicari, Bapak Ibu sekalian.
Kalau di Indonesia yang biasanya impor PT KI, ini adalah dari Bea Cukai, dari banyak ini yang bisa Bapak Ibu sekalian lihat. Nah, ini adalah situs yang bisa kita lihat di HS. Contoh-contoh kalau HS ini barangnya seperti apa. Nah, ini bisa kita lihat. Jadi, oh barang kita seperti ini. Berarti masuknya HS-nya seperti ini. Dan HS itu kalau yang paling sulit adalah handicraft. Handicraft itu tidak ada secara khusus karena namanya bikinan tangan nggak bisa distandarisasi. Yang kedua, bahan bakunya juga berbeda-beda. Jadi yang dicari biasanya HS code untuk itu yang berbahan baku tertentu. Misalnya dari batu, dari kayu, atau dari besi. Jadi nggak ada khusus misalnya patung dari kayu gitu. Pokoknya kayunya biasa diperhitungkan. Sama Pak, di furniture juga gitu Pak. Jadi kita dibagi-bagi. Ya. Furniture pun kan mungkin berbeda-beda ya Pak ya. Outdoor, indoor, beda-beda. Sofa beda lagi kan gitu. Jadi ya, selain outdoor, indoor, dari bahan juga yang besi, kayu, bahkan yang upholstered juga sendiri. High code-nya lain-lain. Ya, betul. Ya, apalagi kalau yang handicraft Pak, yang nggak ada bentuk barangnya nggak jelas gitu. Nah itu kira-kira. Nah yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini hanya sekedar informasi saja. Kenapa sih kita mesti melakukan riset susah amat sih gitu? Sebenarnya memang ini untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Kalau orang-orang yang di luar sana membuat teori market research, sebetulnya mereka sudah melakukan baru ini namanya dinamakan market research. Kalau kita kan sudah dikemas market research baru kita mempelajari. Jadi mereka itu sebenarnya sudah ternyata bisnisnya harus begini. Nah, itu yang kadang-kadang kita hanya tinggal nurut saja sebetulnya. Dan kita tentunya untuk mendapatkan informasi yang jelas agar bisnis kita berhasil dan tidak salah dalam mengambil keputusan. Misalnya saya mau jual barang yang kualitas biasa saja kok ke Eropa. Itu berarti kan ada kekeliruan informasi. Sedangkan di Eropa sendiri peraturannya sangat ketat. Terutama makanan. Barangkali agak sulit. Ke Jepang pun alhamdulillah saya 7 kali ke Jepang. Seperti itu juga sama. Lembaga konsumen Jepang itu luar biasa. Harga misalnya ikan laut pagi, sore itu sudah berbeda. Kalau kita mungkin mohon maaf di supermarket kita, mungkin di Jerman juga sama lah negara maju. Harga pagi 100%, jam 10 beda, jam 5 sore beda. Jadi saya mungkin waktu itu training belinya yang jam 5 sore. Jam 5 sore ternyata masih manis juga, artinya masih fresh. Bagaimana di supermarket kita sudah berapa hari di situ. Jadi luar biasa. Itu dan luar biasa sehingga kualitas benar-benar bisa terjamin. Nah, ini adalah daur yang barangkali Bapak Ibu hanya sekedar menginformasikan saja. Kita sudah mendapatkan informasi global, negara tujuan ekspor, pesaingnya siapa, tujuannya kemana, terus kita rumuskan menjadi suatu strategi. Nah, strategi itu langsung kita bawa ke perencanaan menjadi jadwal kegiatan kita. Mungkin detailnya, karena ini baru membuka brainstorming dulu, Bu, nanti berikutnya terserah. Rencana berikutnya kita setelah melakukan kegiatan jadwalnya sudah ada, nah ini rencanakan kapan mau ekspornya, terus kita sudah dapat buyer langsung. Nah, jangan lupa biasanya kita kalau sudah dapat buyer suka lupa membuat umpan balik. Sebenarnya apa yang kita dapatkan bisa hitung kembali, kenapa ke sana dan sebagainya. Terus kita berulang seperti itu. Nah, ini lebih jelasnya setelah kita meriset pasar, kita analisa, kita audit, langsung kita lakukan. Nah, tahapannya tentunya kita harus sebelum kita di komputer, kita harus tentukan masalahnya dulu. Kita mencari apa? Mencari pasar, jenis pasarnya, target pasarnya, dan sebagainya. Atau secara global, secara umum sajalah. Nanti kita temukan. Bisa saja. Tekniknya riset seperti kita ketahui, mungkin teman-teman yang pernah di akademisi, riset kan ada field research dan desk research. Nah, kita lakukan adalah yang desk research dengan meja saja.
Namun demikian saya sarankan nanti Bapak Ibu sekalian bisa juga dikombinasi dengan field research. Artinya field research itu tidak mesti ke negara tujuannya. Mungkin di sini ada peserta saya udah sering kali ikut, dia nurutin saran saya. Setelah ikut pelatihan riset online, coba datang ke kedutaan yang negara tujuan yang mereka tuju. Misalnya saya ingin ke Jerman, datang ke kedutaan Jerman, cari informasi di situ. Cari negara yang akan kita tuju. Insya Allah mereka juga sebetulnya mencari partner. Jadi kedutaan informasi luar negeri di Indonesia, mereka pun juga memerlukan partner. Kalau Bapak Ibu sekalian mengabaikan itu, sayang sekali. Jadi itu yang dilakukan oleh namanya Bu Oni, mungkin belum masuk ya. Sudah, Dan itu sudah masuk. Yang berikutnya dia masuk juga, coba datang ke semua asosiasi yang berkaitan dengan produk Bapak Ibu sekalian, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bapak Ibu browsing misalnya Chamber of Commerce Germany, Chamber of Commerce mana gitu. Jadi kita mengetahui list buyer bisa saja. Selanjutnya ini perencanaan riset, ya kita sudah mengerti sendiri. Setelah kita mendapatkan data yang relevan, kita analisa mana yang harus kita ambil dan kita jadikan bahan resmi untuk melakukan aplikasinya. Nah, untuk mendapatkan riset ini biasanya kita melakukan untuk mendapatkan performa negara tujuan. Bapak Ibu sekalian, menjadi pertimbangan adalah ukuran pasar atau market size, jumlah dari penduduk. Walaupun itu tidak mutlak, tapi paling tidak kue yang akan kita jual, misalnya pesaing kita banyak, paling tidak kita masih kebagian karena negaranya besar. Apakah negara besar itu menjadi jaminan kita untuk mendapatkan buyer? Setidaknya karena itu negara besar, butuh barangnya pasti banyak. Keadaan negara, budaya, ekonomi, pasar, industri, dan pasar konsumen. Nah, ini juga menjadi pertimbangan kita. Budayanya mungkin karena kita lebih banyak pakai produk-produk budaya, jadi kita harus sesuaikan seperti apa budaya di daerah tersebut. Ekonomi, nah kita harus lihat kondisi ekonomi dari negara tujuan kita. Misalnya kita menuju ke negara yang sedang perang, harus kita pertimbangkan. Walaupun di Kementerian Perdagangan kita ada subsidi ya, kalau yang berani ke negara perang itu akan mendapatkan prima niata. Jadi artinya kita walaupun banyak risiko, kita berani. Nah itu yang luar biasa, tantangan yang luar biasa. Termasuk pasar industrinya seperti apa? Apakah di sana punya industri yang sama dengan produk kita misalnya? Misalnya Thailand, kita mau jual Thailand, barang kita agro, barangkali pesaingnya agak berat di sana. Kita harus jadi pertimbangan juga. Industri, misalnya industrinya di sana industri yang berkaitan dengan karet. Negara besar karet kan Indonesia dan Malaysia, Thailand. Nah, kita harus pertimbangan. Terus persyaratan masuk pasar market requirement. Itu kalau di Jerman, di Eropa itu ada dua. Yang satu legislatif dan non-legislatif. Legislatif adalah yang dibikin oleh pemerintah. Non-legislatif adalah yang dibikin oleh asosiasi dari produk tertentu. Tapi apakah ini menjadi syarat mutlak? Bisa menjadi gugur kalau barang itu di negara lain tidak ada. Jadi karena adanya di Indonesia mau tidak mau harus dibeli. Nah itu baru. Tapi kalau persaingan banyak biasanya dipersulit, terutama di negara tersebut memang memproduksi juga. Nah ini arus perdagangan kita ketahui seperti apa di situ. Kita sudah masuk share kita di negara tersebut berapa persen. Ini bisa dilihat di trade map. Bapak Ibu bisa lihat Indonesia itu masuk ke sana sudah berapa, saingan kita siapa, besarnya berapa. Nah, berikutnya adalah rantai pasokan. Ini bisa Bapak kembangkan sendiri seperti harga dan sebagainya. Termasuk kita lihat kecenderungan pasarnya, apakah share kita dari Indonesia itu naik apa turun. Dan segmentasi pasar, membidik pasarnya, apakah kita kalau masalah fashion,
umur yang berapa yang akan kita bidik, anak-anak, dewasa, remaja, atau bayi. Kalau itu pakaian. Pesaing, nanti kita akan melihat pesaing negara kita dengan produk yang sama, misalnya furniture, dari mana saja. Nah, itu menjadi bahan pertimbangan kita untuk mengetahui harga mereka, bentuk mereka, dan kok mereka bisa lebih banyak share-nya ke negara tertentu. Berarti ada strategi pasar yang kita terlewatkan. Nah, kita juga melihat konsumen atau pembeli. Pembelinya cenderungnya seperti apa. Nah, pertanyaan yang sering timbul, kalau menentukan strategi itu, apa sih yang jadi pertimbangan kita? Yaitu positioning kita. Kalau kita sudah market share-nya masuk dan sebagainya, harga kita seperti apa, lebih murah apa tidak dengan orang lain, saluran distribusinya seperti apa, pelanggannya kita mencari siapa, dan berikutnya adalah promosi. Nah, ini merupakan hal yang penting, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah menguasai, paling tidak mengingatkan kembali hal-hal yang pengalaman saya memang teman-teman yang berhasil rata-rata memang orang yang banyak membaca, banyak informasi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini situs-situs yang Bapak Ibu sekalian bisa dilihat. Kita bisa melalui TFO Kanada, The World Factbook, TradeMap, CBI. CBI ini adalah situs yang memberikan kemudahan kepada negara berkembang yang merupakan persatuan dari negara Eropa. Dulu 27 negara, karena UK sudah keluar, jadi ini tinggal 26, ini termasuk negara-negara baru. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa lihat, kalau masuk ke Jerman itu untuk makanan, berapa sih? Harusnya seperti apa? Berapa besarnya? Pesaingnya siapa, per orang tuh kuotanya mereka makan daging tuh berapa per kilo. Yang sudah masuk dari negara mana saja itu bisa dilihat. Ini dari, nah DJPEN ini bisa ditambahkan di sini ada namanya INA Export. Nanti kita akan praktekkan terakhir bagaimana kita mendapatkan buyer, di mana syaratnya Bapak Ibu sekalian harus selain mempunyai email pasti adalah mempunyai legalitas. Jadi untuk masuk ke sana. Dan untuk INA ekspor ini yang register tidak hanya berlaku bagi kita. Jadi buyer pun kalau mau mencari eksportir dari Indonesia harus register juga. Jadi dengan demikian Bapak Ibu insya Allah tidak akan mendapatkan buyer yang ece-ece. Mungkin kalau di Alibaba jelas, makin bayarnya makin mahal sampai 20 juta, memang dapat bayar, tapi berlakunya paling tidak. Rata-rata teman-teman alumni, Pak Bib juga tahu, seperti Ibu yang dari Pekalongan itu kan juga keluar juga dari, baru merasakan 20 juta, enak awalnya, belakangnya bayar terus, akhirnya dia mundurkan diri. Itu beberapa orang mengatakan begitu. Dan bayarnya kadang-kadang nggak jelas juga kalau di Alibaba, walaupun kita verified juga. Ya, tapi kalau Kementerian Perdagangan, insya Allah, karena dia kan langsung register di situ, harus punya legalitas, buyer pun demikian. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian melalui Asosiasi Dagang. Nah, kedutaan besar ini yang saya katakan tadi menjadi kayak perwakilan semi field research gitu. Jadi selain dari melalui internet, coba Bapak Ibu sekalian kalau memang serius ke negara tertentu, datanglah ke kedutaan besar yang di Jakarta. Mereka juga perlu partner, mereka perlu barang di atase ekonomi atau atase perdagangan, misalnya negara Ceko, negara mana gitu. Mungkin mereka akan terbatas paling hubungannya dengan kementerian. Mereka tidak sangka kalau ternyata ada orang kita yang datang ke sana. Itu salah satunya Bu Oni itu sudah melaksanakan dan dia sukses. Berikutnya adalah bank. Bank tentunya sudah kita tahu bahwa kita memerlukan modal. Seperti kita tahu barangkali Bank Eksim Indonesia pernah kerjasama dengan kementerian. Jangankan kita dipinjamin uang, buyer pun kalau belum punya uang dipinjemin juga. Jadi mereka persyaratannya tinggal hubungin saja. Berikutnya adalah pusat-pusat informasi, situs internasional.
Nah, ini salah satunya. Apa ini ada pertanyaan dulu atau kita lanjutkan, Pak? Barangkali ada yang... Begini, pertanyaan kita taruh di belakang aja, karena waktu kita kalau dari listnya Pak Ariful kan banyak sekali, nggak mungkin semuanya kita coba kan. Hari ini rencana saya kita coba dengan trade map aja dulu, kemudian setelah itu kita ke yang terbaru punya kita sendiri, nah ekspor Pak. Bagaimana? Kita sampai jam berapa, Pak? Sampai jam berapa? Rencana kita sampai 5:30, Pak. Oke. Baik, kita teruskan saja. Nah, ini adalah mengetahui tujuan negara berkembang, negara tujuan ekspor, dari selera pasar dan sebagainya. Nanti kalau memang Bapak Ibu menyampaikan email, nanti ini bisa di email saja untuk mempercepat ya Pak Bib ya. Nanti kita ini ada tadi sudah kita sebut di depan. Nah, ini kita juga harus melihat populasi negara menjadi tadi export size, market size, industri dan sebagainya. Nah, ini adalah CEI. Kalau kita tahu biasanya CEI itu kan untuk intelijen ya Pak. Nah, ini kita bisa pakai untuk kegiatan bisnis kita untuk mengetahui market size, population, ekonomi dan sebagainya. Ya. Ini menarik sekali Pak ya. Jadi kawan-kawan banyak yang nggak tahu ternyata CIA itu bisa untuk cari pasar kita. Ya, ini sudah saya pelajari, saya presentasikan sudah 20 tahun yang lalu Pak. Jadi setiap ini ada perkembangan berbeda. Tapi paling tidak isinya hampir sama. Dulu waktu pertama muncul CIA, sampai anggaran belanja dan jumlah pesawat kita, semua pesawat alutsista kita diketahui semua negara lain. Luar biasa. Jadi bagaimana kalau perang kita langsung tahu Indonesia cuma punya sekian. Dulu sampai personelnya kowalnya berapa, kowau berapa. Sekarang sudah mulai ada kritik kayaknya dikurangi yang penting. Nah, nanti di sini Bapak Ibu sekalian bisa melihat untuk mengetahui tadi siapa tujuan kita, segmennya siapa, akan terlihat. Nah, ini populasinya. Nanti kalau misalnya Bapak bikin, misalnya kalau saya keluarga saya mungkin Bapak pernah dengar ada bubur bayi organik. Memang belum keluar negeri, tapi di dalam negeri sendiri udah luar biasa Pak. Nah, nanti kalau bubur bayi otomatis kan untuk bayi, berarti segmen kita bayi. Jadi harus tahu juga gitu. Nah, impor komoditi kita artinya kita yang tidak ada barang dari negara tersebut ke kita apa sekira-kira. Nah, ini trade map. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada kesulitan tentang register. Betul? Pak Bib? Ya, sebagian teman-teman kemarin sudah saya minta untuk register dan kelihatannya sih sampai sekarang banyak yang sudah berhasil. Cuma saya belum tahu apakah masih ada yang belum bisa. Namun ini coba kita praktekkan aja. Minimal kita praktekkan beberapa langkah yang bisa kita lakukan hari ini. Berikutnya akan kita adakan lagi praktek pada pertemuan berikutnya. Minimal hari ini teman-teman tahu, oh kegunaan trade map seperti apa Pak Ribon. Baik, baik. Ini hanya petunjuknya aja, nanti kita praktek aja. Nah, ini kan sebenarnya ada nih cara memasukkan mengisi. Nah, ini adalah Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat peta perdagangan sharing kita. Misalnya Indonesia dengan Jerman pada tahun sekian, itu akan terlihat produknya apa. Sebentar, saya masuk ke kalau ada yang mau bertanya bisa pakai format raise hands. Ada raise hands-nya ya Pak Koco? Ada raise hand, ada juga bisa kirim ke chatting aja Pak. Oke, ya. Jadi siapa yang mau bertanya silakan pakai raise hands atau kirim ke chatting. Nanti akan saya unmute untuk bertanya atau meminta klarifikasi.
Enggak, Ya, Bu. Kalau apa, Mbak Endang ada resign. Ya, Bu Endang. Sudah boleh bertanya. Oh, tapi kan belum selesai tadi Pak Ariful. Ya, ya, nanti aja Bu ya, biar kita selesaikan Ya, dulu. jadi nanti saja. Silakan Pak Ariful. Nah, ini kita buka www.trademed.org, langsung akun muncul seperti ini. Kalau kita sudah punya jadi member, kita klik yang login ini. Kalau belum, kita lihat di sini. Dia mengcover 220 negara dan 5.300 produk yang mempunyai harmonized system. Ibu bapak sekalian bisa lihat per bulannya seperti apa, per kuartal, per tahun, dengan adanya flowchart dan termasuk tarifnya. Jadi ini untuk perhitungan bapak kalau masuk ke negara-negara tertentu. Kalau sudah taruh tarifnya sekian, berarti bakal jual sekian, Bapak mau untung berapa. Jadi sebenarnya tarif itu adalah tarif masuk ke negara tujuan ekspor kita. Misalnya kita lihat di sini impor, ada ekspor. Nah Bapak, kursor saya bergerak nggak Pak? Bergerak Pak. Ya. Kita yang pertama setelah kita lihat begini, kalau kita belum login, kita klik yang ini, Advanced Search. Kalau yang di bawa laptop atau Android mungkin ada, kita klik. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian ketik apa? Misalnya essential oil atau face atau apa. Misalnya ini essential oil. Search. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa lihat. Nah, essential oil ini tidak bisa dilihat detailnya karena Bapak Ibu belum menjadi member. Caranya misalnya Bapak klik saja yang merah nggak kelihatan, klik di sini misalnya. Nah, setelah diklik nanti akan muncul Anda sudah menjadi account, sudah mempunyai account apa belum? Kalau belum, kita register. Nah, ini langkah berikutnya kita register. Kalau Bapak tadi di rumah sudah, tinggal masuk ke login saja. Nah, Bapak tinggal isi email address-nya, terus register. Baru nanti step berikutnya diisi produknya dan sebagainya. Sedang dipraktekin atau bagaimana? Kita nunggu sambil jalan? Ya, kita jalan aja. Sebentar, saya pause sebentar sambil Pak Arif masuk. Apakah teman-teman ada yang belum bikin ini? Kalau yang belum, tolong komen. Kalau sudah, kita langsung masuk ke praktek login, kemudian kita akan cari produk sesuai dengan AS Code-nya. Ya, setelah kita isi, kalau nama saya sudah ada. Jadi kalau kita misalnya tulis seperti ini, kalau kita klik, ini sudah ada nih merah. Jadi kita harus pakai email lain. Jadi bikin 5 nggak apa-apa, emailnya harus berbeda-beda. Nah, saya rasa mungkin kalau teman-teman udah tahu semua, kalau ada merah bold ini harus diisi. Kalau kosong, tinggalin aja. Berarti kita langsung ke login aja. Nah, langsung login aja ya. Karena kalau satu-satu nunggu, nggak targetnya kita terlewat pasti Pak. Nah ini nama saya, ada passwordnya, kita login. Silakan teman-teman juga mengikuti
walaupun nanti dengan HS code yang berbeda. Ya. Nah ini nama saya karena saya banyak masuk ke sana nih, saya samarin jadi Raffi Fudi. Saking Oh, ya. banyaknya suka lupa. Nah ini saya kasih. Kalau sudah gini dia akan kembali ke sini. Tadi misalnya essential oil. Karena produknya variasi, jadi masing-masing kalau yang sudah login ya produknya sendiri gitu. Tapi kalau mau ngikuti dulu nggak apa-apa, supaya terarah, kita search. Nah setelah ini Bapak Ibu sekalian bisa tahu, oh barang saya itu termasuknya adalah yang HS-nya 153 dia sekian. Ini ada bahasa Inggrisnya. Atau yang 381129 prepared additive for lubricants dan sebagainya. Oh, saya yang ini, saya ini, silakan. Misalnya kita ambil saja yang biasa kita di tempat kita, apa kira-kira Bapak Ibu sekalian? Ini apa essential oil, Pak? Kenapa? Ini tentang essential oil. Ya, kita ingin melihat ini Pak, kerjasama kemana saja sih negara kita untuk produk HS tersebut. Kalau essential oil, terus terang Kenapa? saya menguasai. Mungkin yang dari essential oil kayak Mas Setio atau Mbak apa lagi ya yang essential oil? Atau kita ganti, Pak? Apa? Mungkin yang sekarang lagi ngetren itu malah rempah-rempah, Pak. Furniture maksudnya. Spices. Itu kan sekarang lagi Spices. ya. Coba di spices aja. Atau ada yang bilang batik, Pak. Salah ya? Spices saja dulu sudah kadung masuk ya. Spices boleh. Ini. Ya, spices saja coba. Nanti keluarnya apa, Pak? Nah ini Ya, jahe ya. Jahe kan umum ya. ya ada jahe, kopi juga masuk spices ya. Ya, macam-macam deh. Kita coba yang jahe itu kan yang atau mau dari kopi, Pak? Kopi. Ya, Kalau kopi ada sendiri, Pak. ya, lain kan ya, Pak. Paling atas itu kan kopi tea and kopi tea mint. Kalau kopi bisa kopi sendiri. Saking banyak soalnya, Pak. Oh gitu ya. Double F. Double E. Ya. Nah, kopi banyak sekali, Pak. Iya ya. Ini decafein, excluding roasted. Jadi belum di roasted. Ini sudah di roasted. Ya salah satu aja ini ya. Kita coba ya. Yang roasted. Roasted. Sekarang tujuannya kemana? Misalnya ke Jerman. Hanya satu negara, Pak ya, nggak bisa EU misalnya. Kemana, Pak? Nggak bisa ke negara ekonomi Eropa, EU secara keseluruhan regional gitu nggak bisa ya, Pak? Kalau ini per negara, Pak, kalau ke sini. Per negara, oke. Nanti baru di CBI nanti di Eropa. Oke. Situs untuk Eropa ada sendiri. Ini ke seluruh dunia. Oke.
Sorry Pak. Nggak ada gangguan. Nah, Bapak bisa lihat di sini, kita bisa pilih mau trade indikatornya seperti apa, per tahun, per kuartal, per bulan. Kita secara umum, jangan lupa induknya ini, Pak. Nah, kita baca misalnya dari sini. Kerjasama potensial antara Jerman dan Indonesia pada tahun 2019 dengan produk HS ini dengan definisi roasted coffee. Nah, tidak termasuk decaffeinated. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat. Seperti ini. Performanya. Ini value-nya. Ini adalah value per unitnya. Ini unitnya per ton, misalnya sekian ton, dibagi sekian menjadi harga satuan kilo. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, ini ada warna biru, ada bola biru. Bapak pengen, kalau kursor kita taruh di sini, dia akan muncul tulisan negara selain Jerman dengan 09011 itu kemana saja Indonesia ekspornya. Saya ulangi, kalau kita klik di sini Bapak Ibu sekalian, nanti akan muncul list important market the product export by Indonesia. Jadi yang ekspor dari Indonesia itu selain Jerman mana saja. Nah, ini kita klik di sini. Sebaliknya kalau klik yang biru di belakang, nah, itu adalah Jerman impornya dari mana saja. Paham nggak kira-kira? Jadi kalau yang biru di depan, kita kemana saja sih dengan HS sekian. Yang kedua, kita bisa lihat negara tersebut ke Jerman itu impornya dari mana saja selain kita. Berarti kita kan tahu, oh itu pesaingnya dari Thailand, dari mana, dan sebagainya. Termasuk kita bisa membandingkan harganya. Paham ya kira-kira ya Pak ya? Kita coba dengan yang pertama ini. Kemana saja dengan Robusta, dengan seperti itu. Nah, kita baca di atas, list of importer market for product export by Indonesia tahun 2019 dengan HS 0901111 berupa kopi tidak termasuk excluding roasted and decaffeinated. Indonesia ekspor kurang lebih 4,9% ke seluruh dunia dengan produk seperti itu. Kalau kopi luar biasa, Indonesia itu masuk kemana-mana Pak. Tinggal persentasenya yang berbeda. Nah ini Bapak Ibu sekalian, yang paling pertama adalah Jepang. Terus ke sini Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu sekalian bisa lihat sendiri. Nah Bapak Ibu sekalian juga bisa melihat di sini kan ada Windows yang namanya Companies. Kalau ini aktif begini kita bisa lihat. Berarti langsung kelihatan perusahaannya yang ya ini dia Pak. Jadi teman-teman yang copy, nggak tahu teman-teman prakteknya di copy atau mereka praktek sendiri, tapi kalau sampai ada company, berarti teman-teman bisa lihat data perusahaan pengimpor di sana, begitu Pak ya?
Nanti di situ akan terlihat perusahaannya, ada websitenya, ada emailnya. Ini loadingnya lama, Pak. Memang lama dari sana atau memang kebetulan Oh, ini. biasanya cepat Pak ya? Iya, tadi cepet nih. Coba saya kembaliin aja. Ada yang sudah bisa membuka company? Ini klik company. Nah, ini. Nah, ini Pak. Oh, ini maksudnya pesaing dari Indonesia yang ke luar negeri, Pak. Karena kita kan siapa saja sih pelaku Indonesia sendiri. Ya. Nah, ini salah satu. Malahan Pak yang ke sana. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu udah pernah kirim kopi ke Jerman, akan masuk di sini. Ke seluruh dunia ini, Pak. Oh, ke seluruh dunia. Oke. Ini juga masih kan ada nomor 2. Nomor 3, terus ini masih banyak, Pak. Jadi Indonesia kopi ini termasuk primadona juga, semua minum kopi. Masalahnya sekarang persyaratannya kan seperti itu. Jadi kembali lagi ke kopinya dijual juga ke Indonesia lagi. Melalui Starbucks, melalui macam-macam gitu. Kalau data pengimpor kopi, Pak? Ya, kita akan lihat coba yang berikutnya, Pak. Nah, sekarang kita lihat misalnya Jepang, Pak. Kita klik, nggak usah kembali ke semula, kita klik Jepang sendiri. Oke. Jadi Jepang itu impor produk dengan 091 selain dari Indonesia dari mana saja. Kan gitu, Pak. Ya. Nah, ini adalah pesaing kita. Kita klik lagi. Oh, ini enggak, ini buyer, Pak. Buyer Jepang. Ini buyer Jepang. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kopi ini bisa dihubungi. Mungkin melalui websitenya nanti ada kontaknya, Bapak Ibu masukkan di situ. Ya. Untuk menghubunginya sendiri, Bapak Ibu bisa mulai dengan korespondensi lewat email. Dan saya ada pelajaran khusus nanti tentang bagaimana korespondensi email, tidak pada pertemuan kali ini, tapi pertemuan berikutnya. Kita ya, coba buka dulu websitenya, Pak ya. Mungkin ada di situ kan pasti ada kontak. Bahasa Jepang, Pak? Ini kan ada pilihan Inggris, Pak. Oke. Nah, ini kan ada. Ini ada teleponnya, ada emailnya. Berarti dia ini kalau sudah masuk di trademark dan sudah ada Iya, di sebagai importir, Pak. dari Indonesia, apa dari mana?
ini orang Jepang semua. Kan tadi yang diklik Jepang, Pak. Ya, Jadi Jepang. saya ingin mengetahui kopi yang ke Jepang itu siapa pembelinya. Nah ini dia Ya, salah satunya. pembeli kopi ini dia membeli kopi dari negara mana? Kita cari tahunya di mana, Pak? Misalnya apakah dia sudah impor dari Indonesia atau dia misalnya impor dari Brazil misalnya begitu. Kalau impornya dari mana? Tadi kan kita ada, Pak. Sebentar. Ini kan daftar yang mengekspor, Pak. Ya. Ini kan daftar. Sekarang kita lihat Indonesia pada urutan keberapa di sini. Oke. Di atas tadi, Pak. Ya. Ya. Ada. Nah ini Indonesia kan di sini, Pak. Ya. Ya sekarang yang kalau ini mau diketahui, klik di sini. Ya. Ini by Indonesia. Jadi seluruh dunia, Pak. Kembali ini seluruh dunia. Jadi Indonesia itu dengan produk tertentu sudah sekian negara nih, Pak. Luar biasa kan. Masalahnya Bapak Ibu sekalian sudah masuk di dalamnya apa belum gitu. Oke. Kan bisa jadi pertimbangan dengan HS yang ini yang disukai yang HS berapa sih sebenarnya. Jadi di situ Bapak Ibu bisa ngukur, saya punya kopi mau ekspornya yang model kayak apa nih yang laku gitu. Makanya kan kita analisa. Jadi oh ternyata yang HS sekian yang banyak laku di dunia. Nah itu yang Bapak contohin, bikin kolom kopi ini ternyata paling tinggi. Jadi untuk dijadikan bisnis plan. Jadi ternyata kopi yang ini percuma juga kita dijual di Indonesia aja deh. Yang ini baru kita kirim. Jadi kan nggak salah, Pak. Pertama pasarnya lebih luas. Negara maju semua ternyata terimanya yang seperti ini, misalnya gitu. Jadi menjadi pertimbangan kita, action plan, business plan kita langsung tahu jenis produk kopi apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh banyak negara gitu. Itu maksudnya, Pak. Ya. Kita masih punya 30 menit, Pak. Ya. Ini untuk trade map. Terus nanti siapa yang ekspor, siapa yang impor kan sudah ada contohnya, Pak. Jadi tinggal produknya apa, langsung tahu gitu. Nggak apa-apa nanti kalau memang yang nggak jelas setelah ini kita bisa pasca training ini bisa komunikasi. Atau nanti ada kelanjutan face to face gitu. Rencananya kita bikin lanjutannya lagi, akan saya umumkan lagi di grup, lanjutannya kapan. Jadi sementara kita berhenti di sini dulu, pasti teman-teman akan banyak ada pertanyaan, Pak. Karena kita masih punya 30 menit, saya akan kasih 10 menit untuk yang belum jelas atau mau bertanya, atau ingin klarifikasi, silakan tulis di chat. Kita mulai dari Bu Endang tadi pertama, yang sudah mau bertanya. Monggo Bu Endang, saya unmute dulu, kemudian silakan bertanya, Bu. Atau mau mengajukan silakan Bu Endang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore buat semuanya. Menarik ini sebenarnya ya. Jadi satu mungkin dari sini teman-teman bisa untuk memfollow up. Jadi semua mempraktekkan. Saya pikir Pak dengan memasukkan HS. Terus terang saya dari kemarin ini saya memasukkan error ya. Belum bisa juga itu untuk saya masukkan sudah berkali-kali, 3 kali sampai
tapi masih error. Saya nggak tahu di mana salahnya. Terus bisa dengar ya Pak ya? Masih bisa. Oke. Untuk memang saya kebetulan karena memang saya perhiasan ya, jadi saya bawa sendiri, saya declare, saya masukkan HS code karena saya sendiri mempunyai IORI number untuk Eropa, jadi juga mempermudah untuk import ekspor masuk ke sini, tapi memang yang dimana sesuai dengan bisnis saya. Memang ada beberapa ini pameran di sini yang semua hampir dibatalkan kecuali bulan akhir. Nah, ini saya juga sudah mengajak beberapa rekan di sini bahwa yang menjadi kendala adalah visa Ya, untuk betul. pameran di sini. Itu Indonesia masih termasuk golongan merah, jadi belum bisa masuk ya ke sini. Sayang sebenarnya, tapi saya masih berusaha untuk itu. Nah, kalau memang untuk yang ini, Pak, saya coba nanti menarik itu ya yang tadi diterangkan oleh Pak Ariful. Jadi bisa misalnya untuk yang nanti di Jerman gitu saya bisa komunikasi, telepon atau apa. Nah, saya menjadi mediator untuk teman-teman dulu gitu. Apa sih demand yang di sini? Karena memang saat ini kalau saya melihat dari berita dari seluruh dunia yang masih menang untuk menanggulangi secara ekonomi dan medical itu Jerman nomor 1 untuk ekonomi ya. Jadi di sini memang kita diberikan bantuan oleh negara untuk dari para pengusaha self employee. Nah untuk yang ini dapat duit ya Bu di sana ya termasuk Bu Endang? Iya, kami dapat uang. Sehingga bisnis-bisnis di sini tidak mati, Pak. Kalau kita melihat, saya kemarin jalan ke Belanda, banyak sekali yang toko-toko disewakan, karena ya memang bangkrut. Mereka tidak dapat bantuan dari pemerintah. Nah, kalau di sini, satu, pegawai tetap mendapat 60% gaji. Yang itu disupport oleh pemerintah. Pegawai yang dirumahkan, misalnya hotel kan, banyak sekali hotel yang tutup, dapat 60% gaji. Itu sampai 1 tahun. Terus kemudian sewa rumah dalam waktu 2 tahun, dia tidak boleh diusir, tapi bisa dicicil nanti 2 tahun ke depan. Menarik itu Bu. Sayang kita waktu untuk nanti kita cerita sendiri di. Ya nanti yang itu dulu. Jadi yang intinya adalah di sini. Kalau memang nanti ini saya bisa mencari gitu ya Pak ya, yang dari tadi daftarnya itu, terus kemudian saya bisa menghubungi, nah itu mungkin saya bisa sampaikan lagi ke Indonesian Privilege dari direct ini, apa-apa aja gitu. Jadi istilahnya saya menjadi mediator lah di sini, apa sih yang dicari gitu. Kalau memang di sini saya bisa berkomunikasi. Bu, pameran paling dekat yang buka bulan apa di mana Bu? Ya ini ada di München ya, tapi itu khusus perhiasan dan batu mulia. Ini saya alhamdulillah dapat dari ITPC untuk booth-nya. Tetapi ini yang menjadi masalah adalah sekarang untuk visa. Ya. Yang lain semua udah batal Pak, yang besar hampir semua dibatalkan, sudah nggak ada pamer. Baik Bu, buat catatan kita aja, menarik ini. Jadi begitu ya Pak Ariful, sifatnya nanti ada follow up dari Bu Endang untuk bagaimana mengkoordinir. Terus usulan juga itu daripada nanti yang 50 peserta di sini semua mencoba, terus kemudian bagaimana gitu kan? Apa kendalanya di sini? Jadi di follow up, jadi nggak langsung mati di sini saja gitu. Nanti ada lagi, kita bikin Zoom lagi. Terus kemudian bagaimana kendalanya? Terima kasih. Ya, itu bagi yang kesulitan seperti Ibu bisa juga saya bantu. Nanti Ibu saya masukkan, tinggal nanti diganti ininya aja Bu, passwordnya di Ibu di sana. Oke. Kalau boleh kita masukkan, nanti Ibu diedit sendiri, passwordnya saya kasih, Ibu ganti sendiri. Gitu. Boleh nanti. Nanti kalau gitu Pak ya. Oke. Silakan yang lain mungkin. Terima kasih untuk Bu Endang. Kita lanjut ke Mas Joko.
Silakan Mas Joko. Sebentar saya unmute dulu. Mas Joko itu ada ya. Ya, oke. Silakan Mas Joko. Masih di mute kayaknya. Ya, udah. Ini yang mau saya tanyakan ke Pak Ariful ya. Karena produk saya itu kebetulan bumbu pecel, bumbu gado-gado sama bumbu sate. Itu untuk kita cari HS code itu sulit, Pak. Karena apa? Kita di Indonesia itu HS code-nya kalau nggak salah 10 digit ya. Sedangkan untuk di Eropa itu hanya 8 digit. Itu satu permasalahannya. Kedua, setiap pendekatan yang kita cari dari HS code tersebut, kita kasih ke Eropa, terutama di Hungaria ya, karena kebetulan saya barusan kirim ke Hungaria. Itu beda HS code-nya gitu loh Pak. Jadi kita ini kadang-kadang, ini sebetulnya kita mau pakai HS code yang mana gitu. Kita untuk menentukannya tuh tidak bisa pasti Pak. Karena kebetulan produk kita kalau bumbu pecel itu kan campuran macam-macam ya Pak. Jadinya gimana menentukan HS code itu yang benar gitu Pak. Yang bisa dikenalin di seluruh dunia. Karena saya lihat beberapa produk yang sama dengan saya, sambal pecel merek lain, tapi kalau saya pakai HS code yang itu juga tidak bisa dikenali juga di negara lain gitu loh Pak. Jadi kita sendiri pusing gitu loh, kita mau pakai yang mana gitu loh. Caranya gimana kita? Oke. Ya itu aja. Terima kasih. Monggo Pak. Pak Joko, memang untuk produk tertentu seperti produk itu kan termasuk tradisional Pak ya, bukan internasional. Jadi memang distandarkan agak susah karena itu kan mix dari masing-masing raw material dijadikan satu. Betul. Tapi paling tidak Pak, Bapak harus tahu juga bahwa mohon maaf nih Pak, kalau seperti pecel itu kan expirednya berapa lama Pak? 1 tahun Pak. 1 tahun. Kalau 1 tahun masih bisa masuk. Dulu karena saya pernah membawa dodol piknik dari Garut Pak. Garut itu kan sudah terkenal di Indonesia di mana-mana. Tapi dia tidak pernah mau ekspor karena dia tahu bahwa tidak lebih dari 1 tahun gitu. Jadi dia takut merugi nanti sampai sana dikomplain kembali lagi ke sini. Jadi mungkin kalau itu istilahnya Bapak kalau mau ikut itu Pak, coba Bapak datang ke Kementerian Perdagangan, ada pameran pasar malam atau tong-tong Pak, yang khusus Belanda. Oh iya, itu bisa difasilitasi Bu Endang barangkali dekat Belanda. Itu itu makanan Indonesia banyak ke sana Pak. Sampai tempe, tahu, pete semua ada. Jadi mereka punya nostalgia yang pernah menjajah kita 350 tahun itu. Mereka memang membuka peluang makanan Indonesia tradisional. Tapi kalau untuk ke negara tertentu Bapak sepertinya ke Korea itu juga bisa Pak. Cuman masalahnya untuk warga Indonesia yang di Korea karena itu juga ribuan. Jadi juga bisa juga TKI yang di mana. Jadi sebetulnya bukan untuk mereka, tapi harus melalui mereka. Kemarin yang saya tahu di Korea sama Pak Bib itu saya tanyakan sampai rendang jengkol bisa masuk Korea, tapi bukan untuk orang Korea, tapi orang TKI di Korea gitu. Jadi intinya itu pun kan sudah lumayan kalau misalnya rutin besar gitu. Jadi itu mungkin saran saya. Tapi saya catat Pak, nanti saya coba saya carikan yang fix itu seperti apa. Tapi kemungkinannya memang kalau tradisional itu karena pertama tradisi, jadi nggak semua negara membuat, jadi mau distandarkan agak sulit. Jadi itu yang nanti akan saya coba carikan dulu solusinya. Tapi saran saya tadi, berarti itu nanti bisa ke lain negara, bisa HS code-nya beda-beda terus ya Pak? Beda. Kalau yang memang tradisional tuh HS code kan masuk ke negara dia. Kalau dia pernah masuk, misalnya ke Belanda pernah masuk ke situ, berarti sudah kepegang dia ada HS code tersendiri Pak. Tapi kalau yang baru agak susah. Jadi yang belum masuk, jadi kan susah mau dimasukin kemana. Paling yang agak bersamaan aja, misalnya bumbu yang bersamaan gitu. Tapi itu agak sulit. Sudah cari yang mendekati persamaan itu, tetapi begitu kita mau masuk ke Hungaria, nggak dikenalin dia. Jadinya kita pakai yang punyanya Hungaria, mau nggak mau jadinya gitu Pak. Karena itu jenisnya makanan Pak agak sulit. Kalau makanan kan selera. Kalau Bapak misalnya sabun,
kan kriteria sabun begini. Mungkin sabun yang berbeda memang Bapak berbeda, tapi sabun semua orang pakai sabun gitu kan. Herbal, Oh gitu sabun ya. tapi kalau tradisionalnya yang masuk ke mulut itu kan mesti ada kehati-hatian. Jadi memang negara tertentu harus tahu duluan gitu. Jadi itu permasalahannya Pak. Ya, berarti lah ya, poinnya kan artinya HS code itu bisa berubah-ubah ya Pak, masuk ke Bisa. negara lain berubah. Ya, tergantung. Kalau dia sudah dikenal, pastinya dia sudah punya. Gitu. Oh iya iya. Ya, Jadi terima gitu. kasih Pak. Hanya untuk menghitung tax Pak, biaya masuknya. Tapi dengan adanya sekarang kerjasama kan ada yang 0% gitu. Ya, kebanyakan kalau yang tradisional itu masih 0% Pak. Kemarin Iya. kita masuk di Hungaria juga free ya Pak kita. Paling bagus mungkin untuk yang tradisional itu Bapak pelajari jumlah TKI warga kita yang ada di negara tersebut itu lebih cepat gitu Pak. Ya, kita mestinya tuh kepinginnya masuk gitu. Tetapi sampai sekarang saya untuk dapat kontak istilahnya bayar dari, sebetulnya saya mengarahnya ke Timur Tengah ya Pak. Timur Tengah dengan Belanda. Belanda sudah saya kirim beberapa kali penawaran, tetapi mereka masih belum ada respon. Ada satu yang respon, cuma mereka masih timbang-timbang dulu, mau lihat dulu gimana ininya. Kalau saya juga pernah ke Oman. Oman juga pada saat itu saya karena Timur Tengah, saya punya kesempatan untuk pameran di Oman, diajak dari undangan dari KBRI Oman. Saya ikut di sana. Sebetulnya tanggapannya sih bagus ya, cuma pasarnya Oman kan terlalu kecil ya Pak. Iya. Saya disarankan untuk ke Abu Dhabi atau ke Saudi sebetulnya, tapi kita tidak punya akses ke sana dan saya tidak punya informasi buyer di sana yang gede gitu istilahnya. Iya Pak, makanya tadi kan dari awal kita sudah menyampaikan perlu pertimbangan market size, besarnya pasar. Untuk mengetahui itu dari mana tahunya. Nah itu tadi ada yang di CIA itu bisa kelihatan Pak. Jadi negara itu populasinya berapa, jadi GDP-nya mereka kemampuan beli masyarakatnya berapa. Jadi kita tahu kalau negara kaya kan pasti royal gitu, pasti produknya bagus. Nah, misalnya Indomie sendiri, saya pernah pengalaman Indomie itu kalau masuk ke Nigeria kalau kita makan satu Indomie, kalau dia 4 Indomie Pak sekali makan. Jadi kan beda. Jadi mungkin kalau Indomie di sini dengan Indomie di Jepang ya beda, di Jerman beda. Kalau kita banyak MSG-nya misalnya. Di sana nggak ada rasanya. Bapak beli di sana nggak ada rasanya. Iya gitu. Jadi perlindungan konsumennya luar biasa. Jadi itu Pak, barangkali nanti kalau ada informasi Bapak bisa kasih nomor WA-nya ke saya. Siapa tahu nanti bisa. Boleh Pak, terima kasih Pak. Baik Pak Bib. Baik, terima kasih Pak Ariful. Kita tinggal punya waktu 10 menit lagi. Jadi intinya memang ini baru tahap awal sekali karena selain trade map aja kita belum selesai sebenarnya. Jadi akan kita lakukan pelatihan lebih lanjut. Pertama untuk trade map kita selesaikan, kemudian ke CIA, CBI, dan masih banyak lagi. Itu semua akan kita ajarkan, baru Bapak Ibu tahu betul bagaimana sih caranya cari buyer di market intelligence ini, gitu ya, Pak Ariful ya. Jadi 10 menit terakhir mungkin kalau Pak Koco saya minta waktu 5 menit untuk kasih sedikit closing statement sebelum ke Pak Ariful. Oke Pak, terima kasih. Ini satu kehormatan untuk saya, untuk TV Desa, karena kesediaan berkolaborasi ini dari teman-teman Indonesia Direct. Jadi saya harapkan sih setelah ini apabila memang ada agenda-agenda lain untuk melanjutkan materi-materi atau apa, kita kebetulan di TV Desa memang konsep kita adalah TV edukasi. Jadi kita berharap bahwa kita mampu memberikan edukasi
opsi-opsi edukasi macam-macam. Salah satunya kemudian kita membuat satu program namanya pelatihan online. Jadi pelatihan online ini lebih pada bagaimana teman-teman yang punya agenda pelatihan yang online supaya lebih luas, supaya tersiar lebih luas, itu kemudian berkolaborasi dengan kita di program pelatihan on TV. Jadi pelatihan yang tadinya mungkin hanya dilakukan dalam konsep Zoom meeting aja, itu kemudian kita tayangkan di TV kita, di channel YouTube kita, dan kita live-kan di satelit. Jadi seperti teman-teman bisa lihat di situ ada siaran langsung oleh TV Desa di satelit kita di Nusantara 1. Mungkin kita sangat terbuka untuk kerjasama lebih lanjut. Teman-teman yang punya agenda-agenda pelatihan boleh nanti berkoordinasi untuk kita kolaborasi. Dan hari ini menurut saya luar biasa partisipannya walaupun keluar masuk tapi masih di angka yang cukup besar. Saya pikir mungkin yang keluar masuk karena memang ada kendala sinyal dan seterusnya, tapi di channel YouTube lumayan banyak walaupun tidak berkomentar, tidak banyak komentar, tapi yang nonton dari tadi stabil di atas 30 untuk sebuah live di YouTube. Menurut saya dengan publikasi kita yang tidak terlalu waktunya nggak terlalu panjang, saya pikir ini sudah luar biasa. Terima kasih sekali, Bib, untuk dukungan peluang kerjasama kita. Baik, terima kasih Pak Koco atas kami juga dari Indonesia Direct mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Koco sudah memfasilitasi kita dalam sebuah event yang luar biasa juga buat kami di Indonesia Direct. Baik, Pak Ariful, 5 menit closing statement, setelah itu pertemuan kita tutup. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, memang ini pasti nggak puas, yakin saya nggak puas, karena masih baru kulitnya saja. Tapi paling tidak, Bapak Ibu sekalian tahu, sebenarnya kalau ekspor itu, ya dibilang susah itu gampang, dibilang gampang juga susah. Yang penting sekarang kemauan kita. Saya sarankan teman-teman selama saya 30 tahun mengajar itu, kendalanya biasanya tentang produk, informasi, yaitu yang orang kadang-kadang hanya cukup puas di situ saja. Jadi harus betul-betul jalan kemana yang harus diperlukan. Sebetulnya Kementerian Perdagangan sudah mencetak setiap tahun itu buku inquiry seperti ini. Ini daftar dari pembeli, daftar buyer. Tapi tahun ini Bapak Ibu sekalian bisa langsung download di INA Export Indonesia. Saya akan tunjukkan sebentar ya, supaya hanya membuka wawasan dikit Pak Bib. Nah, ini INA Export, Bapak Ibu sekalian. Bapak masuk ke INA Export di JPEN, dan nanti akan muncul, nah Bapak bisa lihat inquiry, buying request, current issue, research corner, dan sebagainya. Nah, kalau ini training, ini event, mau ikut pameran di mana. Nah, ini salah satunya, Bu. Ini research corner yang dilihat, Bapak bisa mendapatkan di sana secara gratis. Hanya masalahnya cuman register aja. Gitu Bapak Ibu sekalian. Ini sangat penting kalau memang Bapak Ibu perlu ke Jakarta atau melalui online bisa ini daftarnya. Yang penting adalah persyaratannya mempunyai legalitas. Jadi nanti di situ Bapak Ibu sekalian bisa register, termasuk buyer pun harus register di situ. Jadi di situ nanti kalau ada buyer yang tertarik, dia akan menghubungi langsung Bapak Ibu sekalian, langsung negosiasi. Jadi itu barangkali apa yang dapat saya sampaikan. Nanti belum, apalagi nanti Bapak Ibu sekalian kita bawa ke situs-situs yang lain, bukan hanya Alibaba, nih yang situs-situs yang tidak kalah ininya, seperti ini. Misalnya
TFO Kanada. Bapak Ibu sekalian bisa di sana promosi. Ini juga untuk seluruh dunia. Nah ini. Terus ada lagi yang Jepang, Jetro. Nah ini Jetro. Jadi Bapak akan lebih detail lagi seperti itu. Nah ini yang tadi saya sampaikan untuk milih segmennya adalah ini. Negaranya tujuannya mana, untuk lihat populasi negara yang terbesar mana. Nanti kalau misalnya mau sepatu apa yang struktur umurnya, mau kita yang umur berapa tahun, nanti berapa persen di sana. Nah, ini ekonominya seperti apa. Nah, GDP kapita ini adalah melihat potensi dia. Negara terkaya, siapa, dia belinya seperti apa. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Barangkali ini Sudah, Pak? sudah, saya pikir cukup Pak ya. Sebentar. Ya. Jadi masih banyak yang akan kita follow up lebih lanjut karena waktu sudah tengah malam, jadi kita harus. Kalau perlu sebentar Pak Bib, mungkin kita bisa saja suatu saat kita per negara. Kalau yang berkenan misalnya kita mau khusus ke Jerman dengan produk apa, pesertanya yang khusus saja misalnya berapa orang, bisa kita lakukan business matching seperti itu. Saya rasa lebih tepat begitu. Jadi nanti untuk follow up ke depan mungkin kita atur per negara, kemudian kita datangkan juga beberapa minimal ITPC-nya, atau kalau bisa bayarnya akan kita datangkan. Kemudian kita zoom di sini karena itu jauh lebih gampang dan langsung ada deal pada saat itu. Gitu, Pak. Untuk pertimbangan terakhir Pak, untuk mencari produk, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah punya produk, tapi pengen tahu, kita harus melihat latar belakang Indonesia Pak, sejarah. Indonesia itu dijajah 350 tahun karena apa? Karena spicy. Karena itu yang harus jadi pertimbangan. Berarti semua negara itu ke Indonesia itu arahnya adalah rempah-rempah, essential oil. Kemarin Ibu mungkin Bu Endang agak terlambat ya di grup. Itu ada peluang essential oil di seluruh dunia masih ada 19 triliun yang belum kegarap. Luar biasa. Makanya seperti jahe segala macam, apalagi keadaan begini Pak, semua orang butuh itu. Mungkin itu aja terakhir dari saya. Selamat berkarya, mudah-mudahan jadi eksportir sukses. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Ariful, terima kasih banyak untuk Pak Koco, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah bergabung, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube dan di satelitnya TV Desa. Kita akan ketemu lagi dalam acara berikutnya. Dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Endang. Terima kasih Beb dan teman-teman. Kalau masih ingin berdiskusi silahkan, tapi untuk tayangan kita sudah off. Untuk Zoom meeting masih bisa dimanfaatkan kalau masih ingin melanjutkan diskusi. Monggo silakan. Sambil nunggu maghrib yang belum maghrib. Ya, betul.